Tes. Bapak cek sekali lagi. Suara Bapak terdengar jelas semuanya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Kita mulai. Peserta yang hadir kurang lebih 11 orang. Ya, kurang lebih 11 orang. Ya, jadilah bisa mudah-mudahan mewakili teman-temanmu dari dari yang belum sempat gabung ya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sehat. Baik, Pak. Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Baik, Pak. Semoga yang sudah hadir sekarang di Google Meet maupun yang teman-temanmu yang belum sempat hadir di Google Meet matematika ini semuanya sehat semua, dan itu yang utama ya. Untuk kondisi sekarang ini kita tetap selalu mengharapkan kesehatan ya. Kondisi pandemi seperti ini ya, sehat itulah yang utama ya. Di rumah kalian juga harus tetap menjaga kesehatan karena pandemi COVID belum berakhir ya. Bapak juga sama begitu ya, baik di rumah maupun di sekolah Bapak terus tetap menjaga kesehatan, menjaga diri lah ya, menjaga diri minimal setiap keluar rumah, kalau kalian keluar rumah ya memakai masker ya. Nah, ya apalagi sekarang semakin bisa dikatakan semakin parah ya kondisi pandemi ini. Tapi tetap kita terus berdoa supaya pandemi corona ini segera berakhir ya. Dan Bapak berharap ya kalian kalau bisa sebelum nanti lepas status sebagai siswa SMP, kalian masih sempat belajar normal ya, mudah-mudahan ya, amin ya. Karena sekolah kita sudah 2 tahun ini, 2 tahun melahirkan lulusan corona ya, tahun kemarin dan tahun ini. Nah, mudah-mudahan kalian nanti sebelum kan sudah kelas 9 ya, sebelum lanjut ke tingkat SMA atau SMK, kalian masih sempat belajar normal seperti biasa, mudah-mudahan ya. Kita berdoa sama-sama, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak akan cek dulu kira-kira dari mana saja yang sudah hadir ini. Coba dari 8A. 8 lagi deh. Ya. 9 ya, 9A. 9A, siapa yang sudah bergabung? 9A? Saya, Pak. Ya, oke, Damar. Siapa lagi? Selain Damar, ada lagi nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya, coba diajakin lagi ya. Iya, Pak. Damar ya. 9B, ada 9B? Ada, Pak. Ada Sama Deswita, saya, Pak. bagus. Sultan, alhamdulillah. Siapa lagi? Deswita, Pak. Iya, tadi udah disebut ya. Udah itu aja, ya, Deswita. Udah 2 aja ya? Deswita sama Sultan ya, alhamdulillah ada perwakilan ya. 8C. Ini kelas perwakilan Bapak ini. Awas kalau nggak ada nih. Saya, Pak. Ada 8C. Saya, Pak. Akila, alhamdulillah. Cindy. Siapa lagi? 8C, 9C. Udah cuman Cindy sama saya doang. Aduh. Gimana ini 9C ini ya? Ya, nantilah kita nyalain mah. Oke, sip. Kita lanjut 9D. Kayaknya banyak 9D. 9D mana 9D? Saya, Pak. Nindi, oke, siapa lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Galang, oke. Angkat tangannya coba, 9D. Angkat tangannya coba. Raise hand-nya. Amanda, Nindi, Galang, Desi. Oke, bagus. Banyak 9D, alhamdulillah. Silakan turunkan lagi tangannya. 9E. Coba raise hand-nya. Saya, Pak.
Naila, Saya Pak. bagus. Faiza. Eva ini siapa ya? Faiza. Faiza Farinanda ya. Siapa lagi? Iya. Kaila ya. Kaila, terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Galak sih. Oke. Ada yang belum dipanggil? Adakah yang belum dipanggil? Naimah kelas mana Naimah? 9A. 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 Alhamdulillah ada temannya. Sudah meriah. Siapa lagi? Pak. Dafa. Pak saya Pak Nadia Tasya dari 9A. 9A. Nah, alhamdulillah nambah 2 lagi ya 9A. Siapa lagi? Dafa tadi 9 apa ya? Keluar tadi ya, dia keluar. Oke ya, enggak apa ya. Siapa lagi yang belum dipanggil? Devi nih, 9 apa Devi? Devi Suci. Aduh, keluar ya. Ini gangguan sinyal ya. Oke. Yang jelas belajar daring insya Allah akan tiap minggu ya. Mudah-mudahan akan berlangsung tiap minggu. Tujuan Bapak belajar seperti ini tidak lain supaya ada yang bisa kalian pahami, nak ya. Ada yang bisa kalian pahami dari penjelasan Bapak ya. Daripada Bapak hanya sekedar ngasih materi kemudian ngasih soal di Google Classroom tanpa penjelasan, Bapak yakin akan sangat sedikit, bahkan mungkin tidak paham sama sekali kalian ya. Nah, tujuan Google Meet ini supaya kalian bisa ada yang dipahami dari penjelasan atau materi yang Bapak akan sampaikan. Oke, Bapak akan langsung masuk ke materi kita. Untuk mengawali, kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak akan share materi kita hari ini ya. Bapak cek dulu apakah tampilan materi dengan judul pangkat pecahan dan bentuk akar sudah tampil semua di HP kalian atau di laptop kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Coba baca judulnya. Baca judul apa judulnya? Baca sama-sama. Pangkat pecahan dan bentuk akar. Oke ya. Pangkat pecahan dan bentuk akar. Alhamdulillah artinya semua sudah tampil di HP atau laptop kalian. Bagus ya. Ini akan kita pelajari hari ini kurang lebih waktunya 1 jam ya. Kurang lebih waktunya 1 jam. Kalau lebih dikit ya mohon maaf nak ya. Ya namanya matematika mungkin Bapak akan terlalu menikmati menjelaskannya jadi agak kelewat jam ya nggak apa-apa lah ya. Nah, sebelum Bapak masuk materi Bapak akan lanjut dulu ke ini tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak mengharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan pangkat pecahan. Selanjutnya Bapak berharap juga kalian sebagai peserta didik dapat memahami pengertian dari bentuk akar. Kemudian Bapak juga mengharapkan kalian dapat menyederhanakan bentuk akar ini kebanyakan ya. Dan juga Bapak juga mengharapkan kalian dapat menentukan hasil operasi hitung dari bentuk akar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita atau yang Bapak harapkan setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, sebelumnya Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya tentang sifat perpangkatan atau mengenal bentuk perpangkatan. Kenapa Bapak mengulang sedikit? Karena ada yang masuk ya, bentar ya. Ada yang masuk ini. Abdel, oke. Karena materi sebelumnya sangat terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini sifat perpangkatan ya. Kalau kalian baca atau ikut Google Meet minggu kemarin, ini sudah kita bahas. Nah, Bapak akan ingatkan kembali. Mulai dari sini sajalah.
Dari A pangkat 0. A pangkat 0. Bentar ya. Bentar. Nah, yang biar jelas ya merah apa lah. Berapa A pangkat 0 lah? Atau bilangan berpangkat 0 berapa? Halo? Halo? Stabil nggak ya? Ada yang angkat tangan? Halo, anak-anak? Iya, Pak. Masih di tempat masing-masing kan? Masih, Pak. Masih ya, oke. Ya. Masih Pak, agak putus-putus. Oh ya, mungkin jaringan. Kalau suara Bapak menghilang atau putus-putus, coba kalian ngomong ya, jangan diam nak. Ya. Nah ini, Iya, Pak. coba Bapak ingatkan kembali. A pangkat 0 itu berapa? Atau Bapak kasih buat angka lah di sini. 2 pangkat 0. Berapa A pangkat 0? Atau 2 pangkat 0 atau sama 3 pangkat 0? Itu berapa? 0. Lupa ya. 0, Pak. Lupa ya. Satu, Berapa? Pak. Satu. Bagus. Ya. Satu. Hampir semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu 1. Nah, diingat lagi ya. Materi yang Bapak sudah sampaikan minggu kemarin ya. Dibaca lagi. Itu ada PDF-nya Bapak sudah share ya. Kalau A pangkat min 1 ini bisa diapakan? A pangkat min 1 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Ini jadinya apa? Halo? Lupa ya? Ya, kalau pangkat negatif, ini kan namanya pangkat negatif ya. Pangkat negatif ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat 1. Atau sama dengan 1 per A. Sama juga kalau dijadiin angka. Misalkan 2 pangkat min 3. Ini kita bisa ubah menjadi pangkat positif. Dengan cara menjadikan 1 per 2 pangkat 3. Ayo diingat lagi ya yang sebelum-sebelumnya. Nah ini sekarang A pangkat M dikali A pangkat N. Ini jadinya apa? Ingat nggak? Pangkatnya berbeda, bilangan pokoknya sama. Ini jadinya apa? A pangkat M A pangkat M plus plus N sama N. dengan Bagus. Ya, ini A-nya berbeda nggak apa-apa ya. A pangkat M plus N. Ini Bapak ini dulu lah yang agak aneh nih. Nah, kecil banget, kecil aja. Ini A-nya Pak samain lah, samain ya. Pak, kalau pangkat bilangan pokok sama, pangkat berbeda, maka cukup dijumlahkan pangkatnya saja. Nah ini apa? A pangkat M A pangkat M dikurang kurang N. Bagus. Siapa itu? Suara siapa ya? Nindi, Pak. Nindi. Oke, bagus ya. Ini apa ini? A pangkat M A dikali N. pangkat M dikali N. Bagus ya. Bapak samain dulu lah ini. Biar
biar enak lihatnya ya. Tuh. Udah mulai nyambung ya. Ini apa sekarang? A pangkat A M pangkat N Apa? dikali B pangkat N. A pangkat N dikali dikali B pangkat B pangkat N. Bagus ya. Terakhir. Apa ini? A A pangkat N N per per B pangkat N. B pangkat N. bagus. Nah ya oke, artinya yang Bapak sampaikan minggu kemarin ada yang masih diingat ya, alhamdulillah ya. Nah ini juga bisa kita gunakan bentuk seperti ini untuk menyelesaikan bentuk pangkat yang pangkatnya itu berupa pecahan. Apa maksudnya? Begini. Ini kan bilangan bulat biasa ya, bukan pecahan ya. Nah ini yang maksud yang pecahan tadi. Kalau bentuk seperti ini, nah, ya pangkatnya yang pecahan, ya sama saja, ya. Yang seperti ini, ya, berlaku juga ke sini nanti. Artinya, kalau dia kali basis atau bilangan pokoknya sama-sama A, tapi pangkatnya berbeda, yang pangkatnya pangkat pecahan, cukup kita jumlahkan saja yang pangkatnya, yaitu M plus N, diapakan? Tambah yang ini, P per Q. Nah, yang kedua bagaimana yang kedua? A pangkat M per N N diapakan? kurang B P P per Q. Q. Bagus ya. Yang ini bagaimana ini? A per M A M pangkat M N per N diapakan? dikali Kali P. P. Bagus ya. Ini bagaimana ini? A Pangkat M pangkat M per per N oke kali dikali B pangkat M per N. bagus ya. Terakhir A sama-sama coba Pangkat M per N per N per B B pangkat N per N. N. Alhamdulillah ya. Dikit salah dikit, maaf ya, tulisannya agak agak acak-acakan, mirip tulisan anak kelas SD karena ini papan tulis virtual ya, agak berbeda dengan papan tulis biasa ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal. Boleh apa? Ada yang mau ditanya? Saya nggak ngerti itu kan A M per N dikali A P pangkat P per Q. Itu kok bisa jadi tambah? Nah, ini bahasan kita sebelumnya nih ya, minggu kemarin. Kayak gini maksudnya. Bapak jelaskan dalam angka aja ya. Ya. Iya, Pak. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 berapa? 2, 4, Pak. 4 ya. Kalau 2 pangkat 3 berapa? 6. 8. Berapa? 8, Pak. 8. Bagus, 8 ya. Sekarang Bapak buat seperti ini. 2 pangkat 2
dikali 2 pangkat 3. Ya. Ini kan sama saja artinya kita mengalihkan 4 dikalikan 8 ya. 8. Ya. 4 kali 8 berapa? 4 kali 8. 32, Pak. 32. Sekarang coba kita ubah. 32 itu bisa nggak diubah jadi bentuk pangkat? 32 itu hasil perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Benar nggak itu? Ada berapa duanya? Ada 5. Ada 5. ada 5. Jadi 32 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 ini kan sama saja dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. 3. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3, 5. 5, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi 2 pangkat 5 ini bisa merupakan sama saja dengan 2 pangkat 2 tambahkan 3. Sama dia. Nah, itu asalnya. Gimana? Nyambung nggak? Ya, udah ngerti. Ya, gitu ya. Asalnya dia seperti itu dia. Ya, asalnya seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Lanjut ya. Kita Iya, Pak. lanjut. Pak. Kita masuk ke Ya, Pak, contoh lanjut, soal. Pak. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini. Soalnya seperti ini. Tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut. 5 pangkat setengah dikali 5 pangkat 3/2. Kita lihat di sini. Sama gak ini? Sama-sama A, pangkat berbeda. Sama-sama 5 pangkatnya berbeda. 1 pangkat setengah, satunya lagi pangkat 3/2. Bagaimana? Kita ikuti ini. Sesuai dengan sifat ini ya. Kita ikuti yang ini. Ya. Nah, kita ubah jadi seperti ini, nak. Penghubungnya apa? Penghubungnya kali. Nah, sama dengan ini, kali ya. Penghubungnya kali. Nah, kita ubah seperti ini. Ya, kita ubah. Kita ubah. Nah, ya. Tulis bilangan pokoknya atau basis ya. Tulis 5-nya karena sama-sama 5. Kemudian tuliskan pangkatnya. Pangkatnya berapa itu? 1/2. 1/2 ditambah 3/2. 3/2. Sama saja dengan 5 pangkat berapa itu? Setengah ditambah 3/2. Ayo pecahan. 1/2 ditambah 3. 3/2. Bagaimana ini? Berapa? Setengah ditambah 3/2. Penyebutnya sudah sama lagi nih penyebutnya. Ya. Penyebut kalau dipecahankan kalau penyebutnya sudah sama, kita cukup jumlahkan yang atasnya saja ya. Ini sama saja dengan 2, 1 tambah 3. Berapa? 4. 4. 4/2 berapa? 4 dibagi 2. 2/1 gak? 4 bagi 2. 2/1 gak, Pak? Iya, 2 dong. Jadi 1/2 ditambah 3/2 itu sama dengan 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 5 pangkat 2 berapa? 25. 25. Bagus. Tuh. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua. Kalau tadi perkalian, sekarang bagi. Nah, bagaimana bagi nih? Sama, karena bilangan pokoknya sama. Yaitu 6. Kita tulis saja 6.
Ya, sama-sama 6. Kemudian pangkatnya, karena bagi sesuai dengan sifat ini, kalau bagi itu dia diapakan? Kurang. Kurang. Oke, bagus. Sekarang kita kurangi 7/3. Ya, Kurang. Dikurang Dikurang 1/2. dikurang per 2. kurang 1/3. 1/2. Lihat Kok nggak? 3 sih? Itu udah 3 itu. Pangkatnya ini 6 pangkat 7/3 bagi 6 pangkat 1/3. Wah, itunya Kamu- agak burem dikit di kamera saya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Jadi sama saja ini. Nah, ini harus kayak gini. 6 pangkat 7 6/3. 7/3. Salah satu. Ya, berapa? Ada yang tahu nggak? 7/3 dikurang 1/3 berapa? 6/3. Bagus. 6/3 ya. Kurangin aja atasnya ya. Kalau dia penyebutnya sudah sama. 6/3. Berapa 6/3? 2, Pak. 6 pangkat 2. Berapa 6 pangkat 2? Berapa? 12. 36. 6. 36. Bagus. Ya. Lanjut. Yang ketiga. Ini apa nih? Ini yang C ini sesuai dengan yang mana? Sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan yang ini. Artinya ya, dia apakan? Kita tulis pangkatnya dulu, bilangan pokoknya dulu. Bilangan pokoknya 4. Terus dia apakan? Kali, Pak. Ya, kalikan 1/4 dikalikan dengan 10. Berapa? 4 pangkat berapa itu? 40. 1/4 kali 10 berapa? Udah, Pak. Apa? Ya? Ya, kaliin aja. 1/4 kali 10 kan berapa? 10/40 ya? 10/40 boleh. 10/4 kok, 10/40. 10/4. Atau kalau disederhanakan berapa jadinya? 10/4 disederhanakan sama-sama dibagi 2. Berapa? 5/2. 5/2. 5/2. Bagus. Nah, kayak gini aja nggak apa-apa. Ya. Yang D. Nah, yang D. Yang bagaimana yang D ini? Sama yang dengan yang A, tapi beda negatif aja dia. Ya. Sama ya. Tetap tulis 9. Pangkatnya dituliskan juga. Kalinya berapa? Dalam kurung. -2. -2. Bagus. Berapa itu? 3/4 dikali -2 berapa? Tiga per 4 kali -2 berapa? Min. 6 6/4. 6/4. Bagus. Disederhanakan lagi jadinya berapa? 9 pangkat? Min 3/2. Bagus. Ya. Kalau dijadiin positif. Nah, ini kalau jadiin positif ya. Cukup tambahkan 1/9 pangkat 3/2. 3/2. 9 pangkat 3/2. Itu kalau dijadiin positif. Yang E. Mana yang E? Di mana yang E? Ya, sama, ya. Kita cuma sama sebutin ya. Nah, ini. Bedanya dia ada angka 4. Nah, 5 pangkat 4/4 pangkat 6 dalam kurung pangkatkan lagi 3/2. Sama ya, atas ya. Buat 5/5 pangkat 4
Ya. 5 pangkat 4. Nah, kita kalikan dengan pangkatnya lagi. Pangkat 3/2 per 4 pangkat 6 kalikan sama, kalikan yang pangkat di luar 3/2 sama dengan berapa itu? 5 pangkat 4 kali 3/2 5/12. 5 pangkat 5 pangkat 12/2. berapa 12/2? 6/1. 6/1 atau 5 pangkat 6. Bawahnya sekarang 4 pangkat ayo, bagaimana 18/2. itu? Ah, 18/2. 18 taruh bawa besarkan dulu. Ya, taruh. Ini 4 ya. 18/2 berapa? 15/2 ya? 18/2. 18/2. Jadi 9/2. 9 9. itu jawabannya 5 pangkat 6 per Oh, 9. 4 pangkat 9. Oh, Ayo. Sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? ada. Yang terakhir ya, yang terakhir. Sama itu. Mirip dengan yang ini. Pangkat ini kita kalikan yang ke atasnya. Ini kalau mau diubah dia menjadi seperti ini. 4 pangkat 5/3. Ini kita kalikan di luarnya. Kaliin berapa? Kaliin 6/5. Sama juga. A pangkat 2/3 dikali 6/5. Nah, kaliin dengan yang semua ya pokoknya kalau ada pangkat di dalam kurung ini kita kalikan dengan pangkat juga. Ya, pangkat kalikan pangkat. Kalau dia bentuknya seperti ini. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Ya, berapa ini? 5/6. Per berapa itu? 5/3 dikali 6/5 berapa? Samain penyebutnya dulu, Pak. Kalau perkalian nggak perlu lagi disamain penyebutnya. Lupa ya, pecahan ya. Kalau dia perkalian, kita langsung kaliin aja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Itu kalau perkalian. Jadi jawabannya berapa? 4 pangkat 30/15. Yang A pangkat 12. 12/15. 12/15. Atau sama dengan, ini bisa disederhanakan. 30 bagi 15 berapa? 2. Berapa? 30 bagi 15, 2. A pangkat ini biarin aja. 12/15. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Pak, kok susah, Pak? Ya mungkin kalian udah terlalu lama belajar daring, jadi agak ini ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa ada yang bisa sedikit dipahami ya. Walaupun belum terlalu lancar nggak apa-apa ya. Adakah yang ingin kalian tanyakan ke Bapak? Nggak ada, Pak. Enggak ya. Lanjut. Nah, bagian berikutnya, bagian kedua ini. Bagian kedua itu tentang bentuk akar. Akar ini itu kebalikan ya. Akar itu ya kebalikan
Kebalikan dari pangkat. Dari pangkat. Kebalikan itu kalau bahasa matematikanya itu inverse. Inverse. Ya. Kebalikan itu inverse. Nah, kita ada sedikit bahasan di sini. Jadi simbol akar itu, ini ya, pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Jerman yang bernama Christoph Rudolph. Christoph Rudolph. Dalam bukunya yang berjudul Die Chos. Simbol tersebut dipilih sebab mirip dengan huruf R. Ya, R itu yang mana diambil dari kata radix. Radix yang merupakan bahasa Latin bagi akar pangkat 2. Ya, itu mengenai sedikit sejarah mengenai akar. Nah, sekarang sini kita. Nah, rupanya akar ini ada hubungannya dengan pangkat pecahan. Ini pangkat pecahan ya. Ini dinamakan pangkat pecahan. Ya, pangkatnya berupa pecahan. Nah, ini hubungannya. Ini ada keterangan ya. Bentuk akar yang Bapak ambil dari ruang guru ini ya. Ini bentuk akar di mana N itu ya. Nah, ini tarik akarnya N indeks akar harus lebih dari sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. A pangkat M, ya bilangan pokoknya, ini bilangan pokoknya. Ya. Nah, bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini. Tuh. Ya. Jadi, kalau pangkat pecahan diubah, kita ubah bisa menjadi bentuk akar. Ini pangkat pecahan. Ya, dia diubah menjadi bentuk akar. Ya, di mana ya? Lihat tuh, ya kalau diubah, ya. Yang bagian pembilangnya di dalam akar, yang bagian penyebutnya di luar akar. Ya, seperti ini contohnya, ya. Akar 3. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan bilangan berpangkat pecahan. Halo, Bapak cek dulu. Ini suara Bapak masih nyambung ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Akar 3 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Pak, di sini kan tidak ada angka. Dalam matematika, bentuk akar yang tidak angkanya di luar sini ya, itu biasanya tertulis 2. Tapi dalam matematika tidak dituliskan. Makanya ini kalau diubah menjadi bentuk pangkat pecahan, dia menjadi 3 pangkat 1/2. Pak, kok bisa 1, Pak? Kok bisa 2? Di sini, nak. 3 ini kalau tidak dituliskan pangkatnya, dia punya pangkat tetap. Bukan berarti tidak punya pangkat. 3 ini dia punya pangkat. Pangkatnya berapa? Pangkat 1. 3 pangkat 1 ya 3. Ya. Di sini juga kalau tidak dituliskan dia ada angka 2. Sebenarnya ada angka 2, tapi lazimnya dalam matematika tidak dituliskan. Ada yang mau bergabung ya? Bentar ya. Ada yang mau bergabung. Ada yang mau bergabung. Izinkan. Oke, bentar ya. Oke, lanjut ya. Sama juga. Seperti ini misalkan, akar 7. Akar 7 ini sama saja dengan 7 pangkat 1/2. Kalau dituliskan, seperti ini misalkan, akar pangkat 5. 5 pangkat 3, di sini dituliskan 4 misalkan. Maka bisa kita ubah menjadi 5, ya. Tuliskan 3-nya per 4. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Lanjut ya. Ini coba. Ini berapa jadinya?
Perintahnya ubahlah menjadi bentuk pangkat. Akar 14 jadinya berapa? Halo? 7 kali 7. 7 kali 7. Oke. Kalau di sini Bapak coba. Akar 8. Nah, ini berapa? Kalau diubah menjadi bentuk pangkat. 8 8 pangkat pangkat 1/2 bukan, Pak? 1/2 bagus. Sekarang ini 14. 14 1/2. pangkat 1/2 1/2. bagus. Nah, ini bagaimana ini? Nah, agak sulit dikit. Nah, kalau dia seperti ini, nah dia seperti ini ya. Ini kan ada 2 ya. Ada 8, ada B. Nah, dia nih kita pisahkan dia jadi seperti ini. 8 tetap ya. 8 jadiin seperti ini juga. Kalau ini di setengah karena di sini 2. Kalau ini 8 artinya di sini 1 per berapa di luar ini? 4. 8 pangkat 1/4. B-nya sekarang. B-nya dia punya pangkat 8. Per berapa? 4. Per 4 juga ya. Jadi jawabannya 8 pangkat 1/4 B pangkat 8/4. Nah, ini bagaimana ini? 1/4 akar 49. 49 bisa nggak diubah menjadi pangkat? 49 itu berapa kali berapa ya? 49 berapa kali berapa? Berapa kali berapa? 49? Berapa kali 7 berapa? kali 7. 7 kali 7 atau 7 7 pangkat pangkat 2. 7. 2. Nah, lanjut. Oh iya. Nah, biarin aja 1 tetap ya. 1 per ya. Nah, ini akar 4 ya, tarik akar 4 7 pangkat 2. Nah, sama seperti ini tadi. Ya. 7 kita tuliskan, 2 juga tuliskan, baru per 4. Jadi jawabannya 1/7 pangkat 2/4. Ya. 7 pangkat 2/4. 7-nya besar. Nah, ya, 7 pangkat 2/4. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Nggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Ini kayaknya udah mulai ini nih, mulai apa? Coba Pak, lihat dulu muka-mukanya nih. Coba kita peregangan sedikit. Ada berapa orang nih? Ada 12 orang. Coba putar-putar kepalanya. Kepalanya putar-putar coba, biar agak seger dikit kepalanya. Ayo. Coba diputar-putar. Peregangan sebentar. Peregangan, ayo. Peregangan sebentar ya. Biar nggak ngantuk. Ini kayaknya udah mulai ngantuk ini ya. Udah mulai ngantuk. Ya, kita nanti masuk bagian terakhir di latihan ya. Ya. Yang boleh matikan kamera tapi coba diputar-putar kepalanya. Geleng-gelengkan. Peregangan sebentar ya, kita peregangan. Ya, biar nggak ngantuk. Atau boleh sambil kayak gini. Tuh. Biar seger. Ya. Biar seger. Oke, udah? Udah semua? Sudah, Pak. Sudah peregangannya? Udah, Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Oke, udah seger ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan lagi.
Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi untuk setiap bilangan A, B, C berlaku rumus seperti ini. Ini tadi ya, sifat-sifat bentuk akar. Akar A pangkat 2 sama dengan A. Kenapa itu? Ya karena kan di sini ada 2. Di sini ada 2. Sama saja A pangkat 2/2. 2/2 itu 1. Atau sama saja dengan A saja ditulis. Ya, itu. Nah, kalau ketemu ya bentuk seperti ini, akar A dikali akar B itu cukup kita langsung kalikan di dalamnya, ya. Akar A dikali akar B itu sama saja dengan akar A kali B. Sama juga kalau ketemu akar A per B itu sama saja akar A dibagi akar B. Ya, akar A kali akar B sama saja dengan akar A kali B. Akar B per akar A, salah. Akar A per akar B sama saja akar A per B. Gak usah lama-lama, Bapak akan langsung ke sini. Nah ini nah. Akar 3 kali akar 27. Ini bisa kamu gabungkan seperti ini. Akar 3 langsung kaliin 27. Berapa akar 3 kali 27? 3 kali 27 berapa? 81, Pak. Akar 81. 81 berapa nilainya? Akar 81. Berapa kali berapa dapatnya? 9. Bagus. Nah, ya. Sama juga ini. Nah, 3, tuliskan 3. Akar 6 kali akar 8, tuliskan. 3, akar 6 kalikan 8. Pokoknya yang dalam akar itu langsung bisa kita kalikan. Berapa 6 kali 8? 48. Nah, 3 akar 48. Ya. Lanjut. Ini pula. Akar 240 dibagi 5. Ini kan sama saja akar 240 per akar 5. Ya. Atau sama saja dengan akar 240, salah. Ya. Akar 240 dibagiin 5. Berapa? 48. 48. 4? 48. Akar 48. Bagus. Ini pula gimana nih? Ada yang raise hand ya? Bentar ya. Tunggu ya. Ada yang raise hand ya? Ada chat. Kenapa? Enggak ya. Lanjut ya. Ini pula. Bagaimana nih? Kita lihat. Dia sama enggak ya? Kalau dia berbeda, tarik nilai akarnya itu enggak boleh. Kalau dia sama, ini kan sama-sama 3. Oke, boleh kalau sama-sama 3. Jadi boleh kayak gini kita. Akar, di sini ada 3. 81 dibagi 3. Berapa 81 bagi 3? 27, Pak. Akar 20. Di sini ya. Tulis ya. Akar pangkat 3 dari 27. 27 itu, bentar ya. Bisa disederhanakan ini. Ya, jadi akar pangkat 3 dari 27. 27 itu bisa kita ubah menjadi
3 pangkat 3. Maka jawabannya 3 di sini. Ya. Atau akar 27 itu sama saja. Akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Ini pula bagaimana nih? Nah, ini yang akar dengan akar, yang bukan akar dengan yang bukan akar. Ini bisa kita buat seperti ini, nak. 6/2 akar pangkat 3 dari 8 dibagi 4. Tuh. Jadi 6 dengan 2, 8 dibagi 4. Berapa jawabannya? 6 bagi 2 berapa? 3. 3. 8 bagi 4? 2. 2. Oke, itu jawabannya tuh. Agak ini ya. Maaf ya. Tuh. Ya. Jadi 3 akar pangkat 3 dari 2. Ya. Itu bagian kiri. Sekarang bagian kanan. Nah, ini bagian terakhir ya. Nah, kalau ketemu penjumlahan bentuk akar, kalau tadi perkalian dan pembagian, nah kalau ketemu penjumlahan bentuk akar bisa kita lakukan jika akar yang ada itu sama. Ini contohnya, sama-sama C, nah akarnya. Kalau akarnya sama-sama C, akar C, kita cukup jumlahkan depannya saja atau bilangan yang di depannya, di depan akar. Cukup tambahkan A tambah B. Begitu juga dengan pengurangan, berlaku juga. Kalau dia sama-sama punya akar dan akarnya sama-sama C, maka kita cukup kurangkan angka atau bilangan di depan akarnya saja. A kurangi B. Ya. Jadi A akar C tambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. C-nya tetap, yang kita jumlahkan bilangan di depan akar saja. Pengurangan juga. A akar C dikurang B akar C sama saja dengan A kurang B. Kita kurangkan yang di depan akar saja. Dan tulis akar C-nya. Ini Bapak langsung contoh. Tuh. Nah, bagaimana itu? Akar 7 ditambah akar 4. Salah. Akar 7 tambah 4 akar 7. Pak, di sini tidak ada angkanya. Dalam akar, kalau tidak dituliskan angkanya, berarti dia punya nilai. Nilainya 1. Ya. Nilainya 1 kalau tidak dituliskan. Kalau tidak dituliskan nilainya 1. Maka kita ubah menjadi 1, kita tambahkan 4 ya, dalam kurung apa? Akar 7. 1 tambah 4 berapa? 5. 5. Akar. Nah, itu jawabannya. Ya. Pak, kalau saya ubah, Pak. Kalau saya ubah di sini salah, bentar. Nah, Bapak, Bapak tambahkan ya. Bapak tambahkan. Bapak tambahkan di sini 2. Nah, 2 akar 7 tambah 4 akar 7. Apa ini? Kita tambahkan, kita cek dulu. Akarnya sama-sama enggak? Sama-sama 7 ya. Akarnya sama-sama 7. Kalau sama-sama 7, artinya kita jumlahkan saja. 2 tambahkan 4. 2 tambahkan 4 dalam kurung. Dalam kurung. Tuliskan akarnya 7. 2 tambah 4 berapa? 6. 6 akar 7. Nah, itu jawabannya. Kalau Bapak tambahkan di situ ada angka 2. Nah, sekarang yang ini, yang kedua ini berapa nih? Bisa nggak? Aduh, Bapak. Berapa? 8 8 kurang 2. kurang 2. Oke, bagus.
dalam kurung Akar akar 3. 8 kurang 2 berapa? 6. 6 Akar 3. 3. Nah ini bagaimana ini Pak tidak sama itu Pak. Bagaimana itu ayo? Memang tidak sama yang 3 ini, tapi bisa kita ubah. Salah satunya bisa kita ubah. Seperti ini maksud Bapak. Ini tetap 8 akar 8. Tambah. Akar 32. 32 kan Bapak bisa ubah menjadi 9. 4 dikali berapa? 8. Betul kan? 32 4 kali 8 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Lanjutkan dulu ya. Ini teruskan. 8 akar 8. Nah, 4 ini kan bisa ditarik akar, bisa dikeluarkan. Akar 4 berapa? Akar 4? Akar 4 berapa? Berapa kali berapa dapatnya 4? 2. 2. Artinya 4 ini kita keluarkan. Taruh di luar 2. Akar. Masih ada 8-nya. 8 diemin aja di situ. Tuh. Jadi sama kan? Sama-sama 8 kan? Sama-sama 8 jadinya kan? Iya, Pak. Nah, berapa jadinya? 8 akar 8 ditambah 2 akar 8 berapa? 8 akar 8 ditambah 2 akar 8 berapa? 10 akar 8. 10 akar 8. Bagus sekali. Oke. Sampai di sini, apakah ada yang ingin tanyakan? Ini ada satu lagi nih, teman-teman. Ya. Nah, ini bisa lah nanti ya, coba diutak-atik di rumah ya. Nah, sekarang yang berapa udah nih? Cek jamnya. 11 sudah. Ada yang WA? Tar dulu ya, tar ya. Apa ada yang WA? Apa nih mau gabung? Gabung aja lah. Bisa. Silakan gabung. Gabung nggak apa-apa. Ya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak, Pak. Sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak? Nah, ini untuk kalian. Ya. Ini untuk kalian. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minggu kemarin Bapak ngasih soal juga ada sekitar 6 ya. Nanti Bapak akan buat pembahasannya. Nah, Bapak tetap ngasih Bapak terima ya. Kalau kalian tugas kalian minggu kemarin itu tetap Bapak terima. Kalau yang belum ya, silakan dikerjakan minggu kemarin. Pokoknya yang penting dikerjakan dulu lah ya. Yang penting dikerjakan dulu, masalah hasilnya nanti urusan belakang, itu urusan Bapak ya. Kalau kalian rajin, pasti nilainya baik itu di Bapak ya. Kalau kalian rajin, pasti nilainya baik. Oke? Nah, untuk minggu ini yang harus kalian kerjakan. Soal minggu kemarin, Bapak akan buatkan video penjelasannya ya. Bapak akan buatkan video penjelasannya. Sama ini juga. Nanti Bapak akan buatkan juga video penjelasannya. Nanti kalian bisa tonton di YouTube ya. Bapak akan jelaskan. Kalau kita bahas langsung akan makan waktu ya. Pokoknya soal yang Bapak kasih, Bapak akan jelaskan melalui video ya. Video penjelasan ya. Tidak secara langsung melalui Gomet. Nah, ini soal hari ini. Ya, tuh lihat ya. Ini kan sama ya, yang pertama ini. Ini sama dengan ini ya. Salah. Sama dengan ini ya, mana tadi? Nah, ini ya. Sama dengan ini atau sama dengan yang A seperti ini. Ya. Bisa lah ya, masa nggak bisa ya? 5 akar 3 tambah 9 akar 3.
Lanjut nomor 2, kita lihat. Nah, sama juga, masih sederhana ini. Masih sederhana ini ya, nomor 2 ini. Masih sangat sederhana. 6 akar 10 dikurang 4 akar 10. Masih sederhana ya. Yang ketiga, ini yang ketiga ini mirip dengan yang mana? Mirip dengan yang ini. Nah, diubah dulu ya. Mirip dengan yang ini. Tuh. Ya. Mirip dengan yang itu. Yang keempat. Sama. Ini beda tapi bisa kita ubah. Bisa kita ubah. Ini mulai agak meningkat ini kesulitannya ya. Yang keempat ini kesulitannya mulai meningkat. Kesulitannya mulai meningkat. Nomor 5, lihat. Akarnya sama nggak ini? Sama, masih mudah ya. Kalau sama masih mudah. Ya. Nah. Yang keenam. Mulai berbeda. Ini kita ubah. Kalian ubah bentuknya ya. Kalian ubah sehingga bisa kalian kurangkan nanti ya. Pokoknya harus disamakan. Ya, harus disamakan dulu. Ya. Nah, ini bagaimana pula ini, Pak? Bagaimana itu, Pak? Nah, bagaimana pula ini? Ini kan sudah ada akar pangkat 3 nih. Pangkat 3. Artinya di sini harus pangkat 3. Pangkat 3 juga. Bapak kasih keluar dikit ya. Ini, X ini. Coba bentar ya. Sederhana seperti ini. Kalau X ini kan bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Ini sama saja dengan akar X kuadrat. Betul nggak? Ya. Ya. Akar X kuadrat ditarik akar dia menjadi X. Artinya ini bisa kita ubah ini. Kalian ubah menjadi 4 akar X kuadrat kali X. X kuadrat kali X berapa? X pangkat 2 dikali X pangkat 1. X pangkat 3. Sama-sama nanti dia. X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 3. 3. Ah, itu sedikit bocoran. Lagi ya. Sedikit bocoran. Ya. Iya, Pak. Kalian bisa cari, bisa kalian cari cara, tidak harus melalui Bapak ya. Ini soal seperti ini masih mudah, masih sangat bisa dikatakan masih kategori mudah. Jadi bisa kalian cari di jawaban di mana saja. Tidak harus dari buku, dari internet bisa kalian cari. Ya, apalagi kalian kerjakannya di rumah kan, bisa kalian cari di mana-mana. Gunakanlah internetmu, gunakanlah HP-mu itu untuk belajar, menyelesaikan tugas-tugas. Ya, makanya Bapak, kalian yang penting itu ngumpul dulu. Ya, ngumpul dulu, masalah benar salahnya itu nanti urusan belakang. Urusan Bapak itu. Yang jelas kalau kalian rajin kerjakan tugas, pasti nilainya baik. Ya, pasti nilainya baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak. Hah? Tidak ada, Pak. Di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Yakin? Mohon ya, mohon tugas-tugas Bapak dikerjakan ya. Iya, Mohon Pak. tugas-tugas Bapak dikerjakan. Ya, Pak. Bapak ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyediakan waktu untuk bergabung dalam live Google bersama Bapak. Ya. Minggu depan materi kita, lanjutan materi hari ini, minggu depan kita akan membahas mengenai merasionalkan bentuk akar. Ya, minggu depan kita membahas mengenai merasionalkan bentuk akar. Ya. Sekali lagi, Bapak tanyakan, apakah ada yang ingin tanyakan? Alhamdulillah masih stabil ya, cukup stabil tadi sekitar 15, sekarang masih masih cukup stabil ya. Terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih bagi siswa-siswa Bapak yang Arsyad angkat tangan, kenapa?
Pak, mau tanya dikit, Pak. Silakan nak, silakan nggak apa-apa. Kira-kira kapan sih Pak masuk sekolah? Bapak belum bisa kasih jawaban di kapan pastinya. Yang jelas sampai sekarang, apalagi sekarang masih statusnya PPKM, kita terpaksa tambah di rumah, ya, lebih banyak diam di rumah. Ya, kita bisanya cuma berdoa, nak, ya. Bapak dan kalian semua dan semua guru-guru di sini hanya bisa berdoa. Semoga secepatnya berakhir corona dan kita bisa masuk. Itu aja kalau dari Bapak, ya. Karena sampai sekarang justru PPKM malah diperpanjang, ya. Tahu kan PPKM, ya? PPKM tahu kan? Diperpanjang oleh Presiden. Ya, semakin lama kita. Ya kalau Bapak tetap berharap sebelum kalian ganti seragam SMA atau SMK, kalian masih sempat bisa belajar di kelas. Itu harapan Bapak. Ya, itu saja. Kita hanya bisa berdoa. Berdoa semoga segera masuk sekolah gitu, ya. Itu biasa belajar. Cukup kan? Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak, Bapak cukupkan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak, siswa Bapak yang telah hadir di Google Meet hari ini. Kita akhiri dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak kalian. Silakan boleh live dan tolong tugasnya dikerjakan, ya. Iya, Pak. Iya, Pak.